kita misalnya punya uang 1 juta gitu kan di tahun 2010. Sekarang dananya berapa sih Mas Bilal gitu kan. Ada tuh kalkulatornya di Google bisa dicari. Sekitar 560 ribuan. Orang tua kadang juga tidak bisa berkomunikasi langsung ke anaknya, tiba-tiba langsung dilempar beban gitu. Kamu harus tahu apa yang saya pikirkan. Pendapatan saya masih segini, nggak usah pikir investasi deh gitu kan. Nanti aja. Ini sekarang aku jadi pengen cerita ke investasi bodong ya. Kadang-kadang kan dapet tuh ya, teman-teman mungkin karena pengen, gila nih returnnya tinggi banget 20% gitu dalam sebulan gitu. Konglomerat atau orang-orang yang memang sukses, habitnya kan sama gitu kan. Misalnya Warren Buffett di makannya McD, rumahnya udah 60 tahun di situ. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena bisa ketemu dengan dua orang keren yang bakal membantu aku dan kamu untuk lebih melek tentang finansial. Ada Mas Pratomo dan Mbak Putu. Halo Bilal. Halo. Welcome to the show. Thank you. Thank you. Bagi yang belum kenal, Mas Pratomo Kendarto atau Mas Tommy sudah lama di Departemen Wealth and Specialist and Advisory dari Bank Mandiri. Dan Mbak Putu Damarati, Chief Marketing Officer dari Trimegah Asset Management. Hari ini aku bakal bertanya banyak ya, maaf kalau agak bikin kalian berpikir keras karena aku akan menggali sisi keuangan. Aku bakal curhat juga sebagai anak rantau perintis. Mungkin tidak bisa dikatakan sandwich, tapi aku ingin menggali soal itu. Dan aku yakin teman-teman yang nonton ini juga penasaran sekali tentang bagaimana caranya membangun kekayaan dan sisi finansial di usia 20-an. Mungkin dari Mas Tommy dulu deh, aku penasaran ya. Dengan pengalaman lebih dari 12 tahun di industri finansial ya. Kira-kira apa kesalahan utama anak 20-an yang seharusnya kita cegah atau kita hindari dari sekarang? Oke, ini sepertinya cukup menarik ya pertanyaannya. Karena kesalahan itu kan relatif ya. Banyak orang kalau misalnya kayak saya lihat, saya umur di 30-an tahun gitu kan, saya belakang ini kesalahan saya. Cuman kalau saya sendiri, saya sih suka melihat kebanyakan itu tidak mempunyai tujuan keuangan sebenarnya gitu. Nah, tujuan keuangan itu kan ada yang jangka pendek, menengah, panjang. Bahkan sebenarnya tujuan jangka pendek misalnya sesimpel kayak misalnya kita mau liburan nih bulan depan atau mungkin 6 bulan lagi. Nah, itu kan juga perencanaan. Nah, banyak sebenarnya itu dari rekan-rekan kita atau adik-adik kita. Itu sebenarnya tujuan keuangannya itu sebenarnya adalah uang. Gitu. Tujuannya uang gitu kan. Kalau bisa tanya sebenarnya tujuannya apa? Adik-adik mau ngapain sih? Misalnya kakak mau ngapain sih? Saya pengen mendapatkan uang yang lebih gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat itu kan uang itu sebenarnya adalah media, ya kan. Suatu vehicle kan untuk mencapai sesuatu gitu. Sebenarnya bukan tujuan, dia itu sebenarnya adalah caranya aja untuk mencapai suatu tujuannya gitu. Nah, dari sisi tujuan itu yang sebenarnya kadang kalau apalagi umur 20-an ya, kita kan sebenarnya umur 20-an mungkin masih kuliah ya. Sebenarnya mau masih dipikir 10 tahun lagi mau jadi apa sih? Mungkin enggak ada tahu juga. Mungkin saya umur 20 pasti tanya 10 tahun lagi mau jadi apa? Enggak tahu gitu kan. Itu sebenarnya lumrah sebenarnya. Kita kan sebenarnya kan juga enggak harus tahu full kita mau ngapain. Coba paling enggak itu yang harus dipikirin juga sebenarnya. Apa sih sebenarnya 5 tahun? Ya sesingkat-singkatnya mungkin sesimpel-simpelnya adalah kira-kira mungkin saya mau DP untuk nikah misalnya, atau misalnya saya mau nikahnya mau berbisnis atau misalnya mau bekerja. Sesimpel sebenarnya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Itu mungkin kesalahannya karena ya semakin muda kita mempunyai rencana itu kan kita bisa lebih punya pemikiran untuk kita mau capai apa gitu kan. Ada pepatah sih Mas. Gimana? Ada pepatah. Jadi pepatahnya itu sebenarnya kita bilangnya itu fail to plan, plan to fail. Fail to plan. Jadi kalau kita gagal untuk berencana, sebenarnya kita berencana buat gagal. Gitu. Okay. Jadi ya sebenarnya bukan berarti kita mau gagal gitu nggak ada rencana. Coba paling nggak pas umur 20-an, kalau kita udah punya rencana, kita hidupnya akan lebih tertata, apalagi dari sisi finansial. Itu sih Mas Bilal. Nah, kalau Mbak Putu sendiri gimana? Yang setahu aku juga lebih dari 15 tahun di dunia finansial, aset manajemen. Karena tadi aku kirain masih 20-an akhir ya. Maksudnya ada nggak pesan atau advice ke versi kamu yang dulu 20-an tentang pengelolaan keuangan yang harusnya, atau I wish I knew earlier gitu? I wish I knew earlier. Mungkin cerita pengalaman.
Jadi satu hal yang mungkin aku kalau bisa flashback terus bilang ke diri aku, jadi tuh waktu pertama kali kerja sebenarnya kerja di salah satu perusahaan aset manajemen, tapi bagian dari bank gitu. Jadi dia anak perusahaan dari bank. Which is di bank itu ditawarin ini Bilal, fasilitas kartu kredit yang biaya iuran tahunannya gratis. Oke. Ini simpel. Jadi I wish I could like say no to the kartu kredit di awal-awal aku kerja gitu. Karena itu jadinya bikin kayak ketika kita ke toko terus ngelihat cicilan 0% selama 6 bulan, ini gue punya duit nih. Padahal sebenarnya kita nggak punya duit. Iya kan? Karena kita punya kartu kredit. So mungkin kalau misalnya aku bisa balik lagi bilang please don't spend the money that you don't have. Mungkin itu yang aku harus bilang ke diri aku. Dan mungkin kalau ada yang denger ini kayak please don't spend the money that you don't have. Karena kan kalau kita pakai kartu kredit itu sebenarnya kita make uang yang kita nggak punya kan. Benar. Gitu. Tapi bukannya aku anti kartu kredit ya. Kalau digunakan sesuai kebutuhan sebenarnya berguna sekali gitu. Cuma kadang-kadang kan kalau usia 20-an perlu apa sih? Perlu baju, perlu handphone gitu ya. Jadi perlu validasi biasanya. Validasi bener juga. Betul. Jadi perlu validasi dan kayaknya jadi kemakan gitu. Apalagi kalau kita nggak set boundaries ke lingkungan kerja ya. Misalnya teman-teman punya ini, punya itu gitu. Handphone dia ganti mulu gitu kan. Jadi kayak tumblernya baru gitu ya. Tumbler baru dari dia segala merek punya gitu ya kan. Kayak itu sih mungkin pelajaran ketika aku udah di umur sekarang. This is one thing yang harusnya aku dari dulu aku bisa jaga gitu. Sekarang aku masuk ke dunia Mas Tommy lagi ya. Yeah. Selama ini teman-teman itu melihat kata-kata makroekonomi sesuatu yang sangat besar ya. Mas Tommy juga sempat kerja di bank luar negeri ya. Kalau diistilahkan dengan bahasa yang gampang sekali ke anak SMA bahkan supaya mereka memahami sebenarnya apa itu makroekonomi dan kenapa penting untuk kita pelajari sejak sekarang. Ya. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, misalnya bahasa-bahasa ekonomi lah, pertumbuhan ekonomi Indonesia 5%, apa-apa. Sebenarnya kalau misalnya di anak muda tuh apa sih kaitannya dengan saya gitu kan. Maksudnya kan mungkin kalau kebanyakan awal umur 20-an baru mulai cari kerja gitu dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya saya itu coba menjelaskan kepada kaitan makroekonomi dan ekonomi global dan lain pada anak muda, saya sih cuma ada satu kata sih sebenarnya. Coba pahami sebenarnya inflasi atau sebenarnya nilai dari suatu uang gitu. Nggak usah ribet-ribet mungkin. Kalau misalnya contoh nih menjelaskan inflasi kalau saya, coba mungkin satu paket mie instan gitu kan. Mungkin satu paket mie instan sekarang di 2.000 gede, 3.000-an satu paket gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat misalnya 5 tahun yang lalu gitu kan, atau 8 tahun lalu. Kalau misalnya saya waktu itu pernah riset, harganya 700-900-an gitu kan. Itu adalah sebenarnya pengaruh dari inflasi. Bahwa sebenarnya harga itu kalau ada inflasi, misalnya kita lihat lah misalnya inflasi sekarang itu 2% gitu kan. Apa sih efeknya 2% Mbak Putu gitu kan? Kecil gitu kan. Tapi kalau kita tarik panjang sebenarnya tuh impact ke kita masing-masing, termasuk ke daya beli dan juga nilai uang kita gitu kan. Saya ada satu lagi Mas Bilal saya suka jelaskan gitu kan. Dan ini sebenarnya bisa dilihat di banyak kalkulator inflasi di web yang bisa dicari gitu kan. Saya kasih umpama gitu kan. Kita misalnya punya uang 1 juta gitu kan di tahun 2010. Sekarang dananya berapa sih Mas Bilal gitu kan. Ada tuh kalkulatornya di Google bisa dicari. Sekitar 560 ribuan. Gitu kan. Jadi uang yang daya beli yang tahun 2010 1 juta sekarang itu sama dengan sekitar 560 ribu gitu. Padahal inflasi kita nggak tinggi-tinggi kan ya Mas Mbak Putu gitu kan. Tapi itu efek yang sebenarnya itu makroekonomi gitu kan. Tapi apa efeknya? Efeknya kita lihat aja. Maksudnya kita jelaskan bahwa barang sehari-hari itu sebenarnya mempengaruhi ke kalian-kalian juga gitu. Jadi kalau misalnya kayak pertumbuhan ekonomi mungkin terlalu advance, terus misalnya mungkin kalau dari aset manajemen mungkin PE ratio dan lain-lain gitu-gitu ya. Saya sih kalau coba jelasin sesimpel inflasi aja. Coba ya satu paket mie instan tuh berapa sih harganya sekarang? Coba cari tahu berapa tahun yang lalu. Terus ya kalau mau advance lagi coba aja kita ke Google uang 1 juta tuh 2010 sekarang nilainya berapa sih? Nah itu tadi nilai yang saya untung. Jadi makroekonomi menurut saya yang paling simpel adalah inflasi. Yang itu jelaskan dan dimengerti lah untuk semua untuk mengerti gitu bahwa ada yang namanya inflasi. Itu Mas Bilal.
Iya. Kemarin sempat aku nemu konten juga di Instagram, katanya gini, coba bayangkan orang tua kamu dulu itu gajinya pas-pasan, tapi bisa bangun rumah, bisa beli rumah. Nah, betul. Anak sekarang Betul. tidak bisa, Betul. karena weekendnya coffee shop. Karena kerja sekarang itu harus ada ngopi. Iya. Jadi mereka lupa bahwa harusnya punya rumah gitu. Iya. Nah, jadi tidak relate bagi anak-anak sekarang. Makanya Iya. pegangan atau pengetahuan fundamental tentang inflasi sangat penting ya. Sangat penting, betul. Iya. Kalau Bapak Putu sendiri, ada nggak fase di mana dulu sempat meremehkan untuk mempelajari tentang makroekonomi atau inflasi gitu? Karena aku suka menggali sisi, bukan regret ya, tapi aku suka menggali sisi seseorang ini banyak pengalaman hidupnya yang bisa di-share ke kita gitu. Kalau dulu belajar makroekonomi karena jurusan kuliahnya ekonomi, jadi harus belajar ya. Tapi mungkin kalau misalnya bisa kita simplify ke analogi ya, ngerti makroekonomi itu misalnya kayak kamu Bilal andaikan kondisi ekonomi domestik kita tuh Indonesia tuh kayak lagi kapal yang lagi berlayar gitu. Nah, kondisi global tuh kayak cuacanya, badainya, ombaknya itu pasti mempengaruhi jalannya kapal. Tapi salah satu faktor lain adalah bagus nggak kapalnya, nahkodanya handal nggak, awaknya handal nggak, itu juga akan mempengaruhi jalannya kapal kan, gitu. Dan kita andaikan kita adalah penumpang gitu. Yep. Jadi ketika ada badai, tapi sebenarnya kapal kita kuat, I think will be okay. Ya goyang-goyang dikit lah gitu. Kita andaikan misalnya kondisi globalnya harga minyak dunia naik lah ya mas, itu juga bisa naikin inflasi, harga-harga jadi naik gitu. Jadi badai itu misalnya harga minyak naik gitu, itu pasti kan badai bikin kapal goyang gitu. Kapal goyang kenapa? Karena minyak naik, semuanya naik, BBM naik, transportasi biayanya naik, harga barang akhirnya nyampe ke Indomaret ataupun yang lain naik juga. Itu ngaruh dong ke uang jajan anak-anak, adik-adik gitu kan. Pastilah. Gitu. Dulu mungkin angkatan kita beli teh botol bisa, satu botol 1.000 kali ya. Gitu. Sekarang 1.000 mana bisa? Itu namanya inflasi kan. Jadi dengan nilai uang yang sama, dengan nilai 1.000 itu sekarang dulu masih bisa beli teh botol, sekarang nggak dapat. Gitu. Jadi nilai uangnya sama nih 1.000, tapi daya belinya jadi berkurang. Betul. Gitu. Tapi kan sekarang udah keluar iPhone terbaru ya, maksudnya ada sisi FOMO-nya kita nih, terutama yang Gen Z kayak aduh aku pengen beli nih walaupun aku belum punya uangnya gitu. Dan ada data dari Nielsen Indonesia katanya 2023 menyebutkan bahwa 70% pengeluaran Gen Z itu habis untuk gaya hidup konsumtifnya gitu. Kalau kalian berdua nih, aku tanya satu persatu dari Mbak Putu dulu deh. Kalau ada adik yang Gen Z, even anak misalnya Gen Z, advice paling simple untuk mereka apa? Karena aku sendiri juga termasuk ke orang yang sangat ingin punya barang terbaru itu. Oke. I don't think pengen punya barang terbaru salah ya Mas Tom. Yep. Jadi depends on your needs. Tapi aku nggak punya uang sebenarnya. Tapi depends on your needs. Misalnya emang butuh laptop tercanggih karena kamu editor. So you need to have it gitu. Jadi kalau emang harus minjem buat beli, tapi emang untuk kegiatan yang produktif, I don't think it's ya itu nggak apa-apa gitu. Tapi even aku harus pay later juga nggak apa-apa. Pay later. Katanya hutang konsumtif. Tapi itu bukan hutang konsumtif dong, itu produktif kan. Hutang produktif, alright. Ya, kalau hutang produktif tuh kalian bisa nimbang-nimbang gitu. Yang salah kan mencari validasi karena lifestyle, karena pengen ikut-ikutan. You wanna feel good instantly. Itu kan yang terus akhirnya karena nggak punya duit tapi dari atas sampai bawah harus bermerek, itu mungkin yang salah gitu. Karena bedain needs sama wants-nya, sebenarnya lo nggak butuh needs, lo nggak butuh itu gitu, lo cuma pengen. Itu sih menurut aku. Jadi depends on your needs. Kalau emang butuh handphone terbaru karena fiturnya, jangan fitur kamera doang ya. Iya. Mungkin untuk fitur ngedit dan lain-lainnya itu emang penting gitu, so kamu harus cari cara buat dapat itu gitu. Tapi kalau hanya untuk membuat orang bilang keren banget loh gitu, kayaknya that's a big no. Kalau gue bilang sih gitu. Tapi boleh saya tambahin ya? Boleh. Kalau Boleh tambah istilah juga. tambah istilah juga ya? Jadi kan sebenarnya uang itu kan
kaitan dengan emosinya tuh cukup kuat. Yes. Benar. Jadi kan kita perlu tahu juga emotional trigger-nya juga sebenarnya untuk kenapa kayak gitu. Jadi sebenarnya itu saya suka tuh ada satu buku Morgan Housel. Jadi judulnya wah nih kalau senyumnya kayak gitu udah pernah baca tuh berarti. Jadi siapa tahu mau hasil terbaru kan belum pernah baca. Iya, kalau yang kemarin udah. Jadi itu Psychology of Money gitu kan. Jadi uang itu sebenarnya kaitan dekat dengan psikologi dan emotional trigger-nya itu apa sih gitu kan. Jadi kalau misalnya anak muda sekarang gitu kan, kenapa tadi saya sempat utarakan sebenarnya doom spending gitu kan. Apakah memang bisa disalahkan misalnya adik-adik kita gitu kan umur 20. Eranya mungkin beda dengan kita gitu kan. Adik-adik kita mungkin pas lulus SMA atau kuliah COVID. Yes. Gitu kan. Terus habis itu lockdown gitu kan. Terus COVID selesai, perang. Di Timur Tengah gitu kan, di Ukraina juga perang gitu kan, bahkan di dekat kita di Thailand sama itu juga perang. Terus ada lagi gitu kan. Itu kan sebenarnya kan emotional toll-nya kan lumayan tinggi gitu kan. Nah itu yang sebenarnya bisa mengenerate kayak gratifikasi instan nih gitu kan. Dunia lagi begini, kita lagi banyak isu gitu kan. Itu feel good gitu kan. Instan sekarang bisa aja jadi sebenarnya bisa jadi uang itu dipakai sebagai untuk feel good at the moment gitu kan, tanpa mungkin memperhatikan jangka panjangnya seperti apa sih sebenarnya potensi Indonesia di masa depan tuh seperti apa sih gitu kan, depan seperti apa gitu. Jadi it's emotional gitu kan. Jadi itu kadang-kadang apakah memang splurge spending atau do spending itu memang bisa dikatakan misalnya salah, ya sebenarnya kalau bisa dibilang mungkin salah. Cuma kadang-kadang kita juga lihat juga emotional trigger-nya itu apa sih gitu. Nah, emotional trigger itu mungkin kalau misalnya saya bisa kasih saran ke adik-adik atau mungkin yang kita bahkan kita juga bahkan yang lebih senior juga gitu kan. Know the emotional trigger sih, kenapa sih kalian tuh melakukan hal ini gitu kan. Mungkin bisa di compensate dengan hal yang lain gitu kan. Gitu sih Mas Bilal kalau dari sisi psychology of money. Kalau dari sisi aku sih, aku ngelihat misalnya aku membayangkan gaji aku tuh UMR ya. Misalnya gaji aku UMR, tapi juga aku butuh pengeluaran ABCDFG dan aku juga harus membantu orang tua aku karena konteksnya perintis di sini ya. Itu bagaimana? Apakah dari antara kalian kayak satu sisi aku ingin mengejar mimpi aku, membiayai mimpi aku, membiayai bisnis mungkin, tapi satu sisi lain aku tidak mendianggap durhaka juga karena kalau mereka butuh sekali aku akan membantu. Tapi ini posisi yang sangat berat bagi aku gitu. Dan aku yakin teman-teman yang nonton ini mungkin sangat relate juga gitu. Ada insight dari salah satu dari kalian? Boleh. Sebenarnya kalau misalnya saya pernah lihat ada data BPS ya. Jadi survei itu bahwa sebenarnya 35% dari pensiunan itu sebenarnya ingin mengandalkan anaknya gitu. Jadi sebenarnya apakah service generation itu suatu yang niche atau nggak banyak? Sebenarnya banyak gitu kan. Khususnya di negara-negara Asia termasuk Indonesia gitu kan. Sangat tinggi sebenarnya 35%. Sangat tinggi 30%. Jadi itu sebenarnya ada surveinya gitu kan. Nah, cuma memang kalau misalnya saya mundur sedikit, apakah dari orang tua yang misalnya pensiun gitu sudah mendiskusikan dengan anak gitu kan. Jadi kita mau pensiun gitu kan. Kita harus mungkin uang pensiunnya nggak cukup atau mungkin dana pensiunnya juga terbatas gitu kan. Ingin mengandalkan anaknya. Siapa yang mau diandalkan, caranya apa kontribusinya kan semuanya service generation kan kontribusinya belum tentu hanya uang. Bisa dengan waktu juga ya kan, misalnya menunggu orang tuanya gitu kan dan lain-lain. Jadi kalau misalnya nggak bisa dari sisi finansial, bisa dari sisi yang lain juga sebenarnya gitu. Tapi memang kalau misalnya kalian itu ada yang jadi generasi sandwich ya, you're not alone sih yang dari saya bilang, karena memang banyak sekali yang memang sandwich generation gitu. Tapi tadi menarik ya ketika Mas Tommy bilang tentang orang tua kadang juga tidak bisa berkomunikasi langsung ke anaknya, tiba-tiba langsung dilempar beban gitu. Kamu harus tahu apa yang saya pikirkan. Iya kayak kode misalnya dikirim token listrik gitu ya. Kode gitu ya. Tapi anak juga tidak bisa menolak. Dan ini kan mungkin budaya kita juga tidak bisa disalahkan satu sama lain, kayak tidak ada komunikasi yang jelas gitu di antara kedua pihak gitu ya. Ada tips nggak dari Mbak Putu sendiri? Karena kayak Mbak Putu gue mau speak up, gue banget nih gitu. Ada tips nggak kayak? Enggak sih. Tapi mungkin ngelanjutin Mas Tommy, komunikasi itu penting banget sih. Betul. Kayak aku kan berdua ya sama adikku ya. Jadi aku anak pertama, aku punya adik cowok.
So orang tua kita dua-duanya pensiunan PNS. Oke. Gitu. Pensiunan PNS, yang paling aku concern adalah biaya kesehatan, Bilal. Aku paling takut kalau sakit karena udah pasti mahal, ya kan. Jadi the first thing we do adalah pokoknya semua harus punya BPJS kesehatan. The least, the minimum things, gitu. Karena mau kerja sekeras apapun, punya duit sebanyak apapun, kalau kita terus sakit, itu udah pasti duit keluar, gitu. Terus kemudian aku coba urai. Sebenarnya ini kan pengen ya, ini kayak rasa ingin berbakti kepada orang tua tuh sangat besar ya. Karena melihat mungkin bokap nyokap juga ke orang tuanya gitu, pokoknya ada duit kasih gitu. Jadi memang kayak mau nggak mau dia nggak bilang, tapi kayaknya dia mau deh. Kadang-kadang kita gitu mikirnya ya. Jadi gue urai tuh. Sebenarnya yang dibutuhin sama bokap nyokap tuh apa sih? Gitu. Jadi nggak max banget buat bokap nyokap, karena gue juga ada anak yang harus disekolahin, gue juga punya kehidupan sendiri yang mau gue juga mau seneng-seneng gitu kan. Iya, normal gitu kayak. Jadi oke, bokap nyokap itu butuh apa? Yang penting berarti makanan cukup, listrik, air, telepon semua aman. So that's the best I can do right now gitu. Sambil nunggu ya mungkin gue bisa ngasih lebih kalau ada rezeki lebih gitu. Sama komunikasi dengan adik gue. Jadi karena gue paling khawatir dengan biaya kesehatan, akhirnya gue ajak ngomong adik gue, kita kayaknya perlu asuransi tambahan deh buat bokap nyokap. Bagi dua yuk. Gitu. Jadi komunikasi itu penting karena kita nggak bisa nanggung semuanya sendiri. Tapi gue emang blessed with punya adik yang pengertian gitu. Jadi kan emang kondisi keluarga itu kan masing-masing ya, jadi beda-beda gitu. So I blessed with adik yang pengertian yang oke, rumah bokap nyokap kita bagi 2, asuransi kita bagi 2 gitu. So that's yang gue lakukan. Gue urai apa nih yang sebenarnya bokap nyokap butuhkan banget setelah pensiun. Gitu. Berarti aku bisa simpulkan bahwa terutama untuk teman-teman di sini itu harus punya pegangan untuk biaya kesehatan dulu baru mulai investasi. Is it right? Atau memang bisa nge-balance. Kalau POV aku misalnya gaji UMR nih. Kayak bisa jadi aku pengen investasi tapi hal-hal lain belum cover gitu. Ada insight nggak dari Mas Tommy? Kalau saya sih melihat sebenarnya kalau menurut saya arus kas itu is king gitu kan. Kita pernah jujur dan tahu nggak sih potret kasnya kita gitu kan. Kita lihat nih cash flow ya. Jadi akhir bulan itu berapa sih yang keluar atau yang masuk gitu kan. Nah, kalau misalnya kadang kan pengen langsung invest gitu kan. Tapi sebenarnya kalau menurut saya kita tahu dulu potretnya gitu kan. Apakah plus atau minus. Nah, kalau misalnya kita coba bikin ledger atau apa namanya catatan ya. Akun kita banget ya ledger. Ledger itu apa ya? Itu kayak buku besar, buku keuangan gitu. Catatan keuangan. Yang keluar, yang masuk. Jadi kita berat juga ya. Iya, jadi kalau misalnya kita tahu misalnya contohnya oke lah kita plus misalnya berarti udah plus berarti saya nggak minus nih gitu kan, berarti kan ada yang bisa disisihkan gitu karena disisihkan tuh itu kita bisa lihat nih apakah kita punya hutang yang biayanya tinggi gitu kan, apakah ada pinjol yang harus dilunasi dan lain-lain. Nah setelah kita udah sisir itu berikutnya adalah kita punya dana daruratnya nih. Betul. Gitu kan, itu yang dipupuk dulu gitu kan. Darurat itu biasanya kalau umur 20-an itu at least ada 3 bulan pengeluaran. Nah, setelah dana darurat baru kita bisa berpikir untuk misalnya investasi gitu kan. Gitu. Jadi ada stepnya. Jadi kalau menurut saya yang king pertama itu adalah jujur tentang finansial kita sendiri. Karena kadang itu dilawatin aja. Jadi ibaratnya kayak saya suka tampilin kalau saya bikin event itu. Jadi tahu nggak ada meme yang tangga terus ada orang langsung loncat ke atas itu ya kan. Nah tangga pertamanya itu kita lihat arus kas. Jadi kalau misalnya kita coba reach yang langsung investasi langsung yang high risk, takutnya malah domino efeknya akan kemana-mana gitu. Jadi arus kas dulu kita lihat. Kita arus kas, kemudian ngecek hutang juga ya. Hutang dan lain-lain. Dana darurat ada nggak nih? Bisa nggak hidup kalau misalnya terjadi apa-apa gitu kan? Baru kita mulai investasi.
maksudnya arus kasnya Mas Tommy ini juga arus kas tuh positif akhirnya setelah udah bayar utang ya. Ya. Karena kan kayak money management, kita ngomongin financial planning, money Yep. management, harus ada uangnya dulu buat dikelola kan. Iya. Tapi kalau misalnya pendapatan kita lebih kecil dari pengeluaran kita, berarti ada yang salah. Berarti emang pendapatannya yang harus ditingkatkan. Biasanya ngurangin pengeluaran susah kan. Iya, benar-benar. Jadi memang Biasanya semakin kita hemat, uangnya semakin kurang juga. Iya, nggak tahu kenapa Jadi gitu memang ya. intinya kalau kita mau start financial planning, start investment, itu memang harus ada uangnya dulu kan. Gitu. Jadi ya kalau misalnya arus kasnya atau cash flow yang masih negatif, berarti itu yang dulu yang diselesaikan. Iya. Gitu. Oke, berarti mungkin kalau misalnya sekarang gaji masih UMR, oke berarti gue harus punya gaji lebih tinggi. Gaji lebih tinggi berarti gue harus punya knowledge lebih besar supaya orang tahu gue bisa dapat kerjaan lebih bagus. Kayak gitu. Jadi mungkin start to invest di kitanya dulu biar knowledge kita tambah, orang ngasih kerjaan kita lebih bagus, gajinya lebih banyak, akhirnya cash flow-nya lebih besar. Nah, dari situ dulu. Jangan maksa masih negatif tapi udah invest gitu, karena invest itu kan buat wealth accumulation ya. Yap. Jangan invest dari utang malah jadinya kan gitu. Jangan buat masuk saham, masuk reksadana, minjem dulu gitu duitnya sama aja. Itu kayak menambah masalah di atas masalah. Pastikan dana yang kelola itu dana pribadi, bukan Betul. dana tetangga ya. Dana tetangga juga berat biasanya kalau kita hilang ya. Gitu. Ngomongin tentang investasi, menurut kalian berdua, instrumen investasi apa yang paling cocok untuk aku yang kategori masih Gen Z atau orang-orang di luar sana yang juga harus menanggung beban keluarganya? Sambil dia juga harus mengejar mimpinya gitu. Kalau dari Mbak Putu dulu deh. Oke. Mengejar mimpi. Iya. Banyak ya perannya ya. Perannya banyak, tapi dia satu sisi juga harus invest. Kalau nggak dia tidak ada harapan atau pegangan di masa depan. Oke. Mungkin jawaban aku nggak ada rumus yang sama buat semua orang ya Bilal. Ya. Karena tergantung kondisi keuangannya, kondisi keluarganya gitu. Cuma satu hal untuk investasi menurut aku, untuk awal kita harus make sure bahwa investmentnya liquid. Instrumen investasinya liquid. Kenapa? Karena ya kita kan nggak tahu ya. Oke, kita punya mungkin punya time frame buat investasi itu panjang gitu. Let's say 10 tahun. Tapi di tengah-tengah ada apa, kita juga nggak bisa memastikan kan, karena kehidupan kan uncertain kan. Jadi kita harus make sure investasi yang kita lakukan, kita invest di instrumen-instrumen yang liquid, yang emang bisa dicairkan gitu. Jangan pas kita butuh kita malah nggak bisa dapetin uang kita gitu. Misalnya kalau misalnya investasi yang liquid, kalau di reksadana ya, dari jenis produknya itu paling liquid itu, semua liquid, tapi yang paling liquid itu reksadana pasar uang. Jadi reksadana pasar uang ini paling cocok untuk kamu gunakan pas ngumpulin dana darurat. Gini, karena dana darurat itu kan dana yang bisa sewaktu-waktu kamu butuhkan tanpa kayak kamu nggak tahu tuh kapan gitu. Jadi yang paling kita harus perhatikan adalah liquid nggak nih investment gitu. Jadi reksadana pasar uang, karena let's say kalau secara teknis reksadana pasar uang tuh kayak kamu beli hari ini mau 2 hari lagi jual, itu juga bisa. Ya. Gitu. Tapi memang berarti kalau baru 2 hari ya kinerjanya atau tidak terlalu fluktuatif juga ya, masih santai gitu ya. Nggak terlalu fluktuatif, relatif stabil, dan bisa dicairkan T+1 gitu. Gitu. Jadi ketika kamu butuh itu bisa digunakan. Itu biasanya di-pairingin sama tabungan lah ya Mas ya. Gitu. Jadi misalnya tabungan itu buat dana operasional yang emang sehari-hari kamu pakai, tapi untuk dana darurat kamu taruh di reksadana pasar uang yang mungkin bisa 3 bulan lagi kamu pakai, 2 bulan lagi kamu butuh, you never know, tapi bisa diakses dengan cepat. Gitu. Terus kemudian kalau misalnya untuk, mungkin sekarang aku jadi pengen cerita ke investasi bodong ya. Kadang-kadang kan dapet tuh ya, teman-teman mungkin karena pengen, gila nih returnnya tinggi banget, 20% gitu dalam sebulan gitu. Padahal untuk investasi yang paling agresif aja, yang kategorinya agresif kalau di pasar modal tuh saham, itu kita nggak bisa menjanjikan apa-apa.
karena Iya. harga saham bisa naik bisa turun gitu. Tapi kalau secara historical setahun aja rata-rata mungkin kita bisa pakai angka 15. 15-16. Kalau lagi bullish banget Iya. mungkin 20% gitu. Kalau abis crash biasanya bisa tuh di atas 20%. Tapi kalau normal condition mungkin kita bisa pakai angka secara historical 15%. Jadi pas ditawarin, ih bisa nih sebulan 20%. Mana ada orang yang nggak tergiur kan gitu. Tapi sometimes kalau itu kayak too good to be true berarti it's not true gitu. Dan kadang-kadang ada aja, sekarang kan banyak yang kejebak. Oke dia masuk ternyata pas mau dicairin nggak bisa gitu karena uangnya udah dibawa lari gitu kan. Jadi itu juga teman-teman adik-adik juga harus make sure bahwa investasinya apapun instrumen investasinya kamu tuh tahu apakah itu terregulasi dengan baik, liquid, aksesnya mudah dan memang udah paling penting sih emang udah diawasi oleh OJK gitu. Mungkin itu menjawab nggak ya? Kayaknya nggak menjawab. Mungkin lo bisa nambahin. Maksudnya aku juga butuh mindset mental apa yang harus kita punya supaya tidak gampang ditipu atau terkena jebakan investasi bodong ini. Sebenarnya mungkin kalau tadi sebenarnya udah dijelaskan dengan sama Mbak Putu ya. Yang penting kan sebenarnya terdaftar dengan OJK dan lain-lain. Cuman menurut saya tuh sebenarnya untuk mencapai sananya itu juga kita harus disiplin juga nih Mas Bila gitu kan. Kadang kalau misalnya tadi kan sandwich generation dengan lain-lain gitu kan. Kalau menurut saya itu kita juga harus bisa memilah pos-posnya khusus nih. Pos keuangannya gitu kan. Jadi kita dapat penghasilan nih gitu kan. Berapa sih yang kita misalnya ke orang tua gitu kan. Berapa yang ke sehari-hari gitu kan. Sehari kan bisa macam-macam, bisa untuk misalnya biaya listrik, biaya sekolah anak, biaya makan minum, biaya entertainment dan lain-lain gitu. Nah, juga ada pos untuk misalnya tadi itu untuk senang-senang mungkin gitu kan. Mungkin satu lagi mungkin posnya pensiun lah misalnya ada pensiun dan lain-lain. Tapi mungkin ada yang senang-senang gitu. Nah, saya itu suka ngebagi itu dengan masukin ke reksadana tertentu gitu. Misalnya contoh akhir tahun saya mau ke Bali lah gitu kan. Nah, tapi saya udah tahu nih dari awal tahun akhir tahun nanti kalau misalnya liburan sekolah saya udah pengen ke Bali gitu kan. Saya tahu setahun saya perlu uang, investasi apa sih yang cocok? Mungkin saya taruh di reksadana pasar uang ya. Mungkin ada yang di Trimegah gitu kan. Nah, itu saya beli lewat Livin by Mandiri gitu kan. Nabung rutin tiap bulan. Tapi saya tahu, ini dana yang saya masukin di reksadana A itu sebenarnya buat akhir tahun gitu kan. Terus ada yang lagi misalnya saya mau plan 3 tahun atau 5 tahun gitu kan. Saya juga mungkin reksadana yang tipe B gitu, mungkin yang pendapatan tetap juga di Trimegah. Saya tahu, itu nanti untuk plan 5 tahun saya misalnya mau DP rumah atau dan-dan. Atau mungkin kalau reksadana, karena di Livin Mandiri itu kita juga ada bisa beli surat berharga pemerintah lewat online gitu. Cari aja yang tenornya 5 tahun. Nanti 5 tahun cair kan. Dan itu dijamin pemerintah. Pas 5 tahun nanti kita tahu, saya akan dapat duit segini plus dengan kuponnya gitu kan. Jadi kita bagi pos-pos gitu. Jadi kalau tadi Sandwich Generation ada pos buat orang tua, pos buat buat kita sehari-hari, dan pos untuk tujuan kita juga. Nah, saya sih tipsnya itu saya suka tuh. Misalnya reksadana pasar uang ini yang A namanya, ini buat misalnya ya itu ke Bali. Yang B, saya mungkin ada mau upgrade audio mungkin atau beli mungkin kalau misalnya suara berkelas pengen ada mic baru gitu kan, mungkin di 3 bulan ke depan saya taruh yang ini. Jadi setiap porsi itu saya tahu sebenarnya tujuannya sebenarnya buat apa gitu. Nah, dengan itu kita udah punya mindset tuh. Jadi jelas nih arahnya seperti apa. Walaupun nggak besar. Ya itu tadi saya bilang minimum dengan 10.000 aja kan udah bisa investasi. Tapi yang penting kita tahu tujuan dan habitnya itu kita rutinin aja setiap bulan seperti itu. Dan habit yang kita jalani itu sebenarnya akan compounding ya kayak tadi sempat kita bahas ya. Betul. Ya mungkin hari ini sangat simple, terkesan ringan setahun 2 atau 3 tahun, tapi siapa tahu di tahun ke-20, di tahun ke-15 akan jadi bola salju yang sangat besar gitu. Betul. Nah, tapi apakah kalau aku misalnya mau memulai untuk dana pensiun nih,
Kayak kemarin aku bilang sama orang tua aku mau mikirin dana pensiun malah ketawain gitu. Malu mau pensiun kapan gitu ya. Nggak, maksudnya apakah make sense kalau dana pensiun itu aku cobain, misalnya let's say aku download Living Mandiri, terus aku mau ke Trimega untuk belinya. Dana pensiun, apakah make sense? Dan harusnya dana pensiun itu dimulai sejak kapan? Apakah 20-an udah cocok? Atau harus tunggu 30-40-an? Menurut kalian? Jadi ada salah satu keajaiban dunia ya, yang Warren Buffett sebenarnya pernah bilang, yaitu sebenarnya adalah istilah bunga berbunga atau compounding interest gitu kan. Kalau dari memang pas awal-awal tuh nggak begitu terasa gitu kan. Pas umur 20 kita taruh dikit. Pertama tuh nggak terasa, tapi believe me, yang kita udah ngalamin juga mungkin setelah satu dekade itu baru terasa gitu. Betul juga ya. Terus makin membesar. Artinya apa? Sebenarnya kalau misalnya kita pengen ada dana pensiun kan sebenarnya kita investasi untuk di masa depan kan. The best time untuk investasi itu sebenarnya tuh kemarin gitu kan. Tapi waktu terbaik keduanya kapan ya? Sebenarnya sekarang gitu kan. Now. Jadi itu ada istilah investasi seperti itu. Jadi ya memang kelihatannya kan jauh banget ya, masuk umur 20 misalnya pensiun misalnya 55, 56 atau 60 masih puluhan tahun, tapi compounding interest atau bunga berbunga itu sebenarnya nyata gitu kan. Dan itu itu yang bisa dipupuk dari awal. Kita baru menikmati 10 tahun tapi ibaratnya kita nanam pohon lah Mas Bilang. Kita nanam bijinya gitu kan. Pohonnya masih kecil kita nggak bisa berteduh gitu kan. Pas nanti setelah 15 tahun 20 tahun lagi pohonnya udah berbuah dan lain-lain, itu bisa buahnya kita ambil buat anak cucu kita gitu kan. Kita bisa wariskan tuh pohon buah gitu kan. Itu ya akan terasa ke depannya. Dan sebenarnya contohnya udah banyak sebenarnya di dunia investasi gitu kan. Gak harus yang ngomongin tentang miliaran, tapi at least kecil aja tuh bisa meringankan beban kalian di beberapa waktu yang akan datang gitu ya. Iya, istilah inilah ya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit itu actually the truth of investment gitu sebenarnya yang kita tujukan. Jadi kalau pertanyaannya Bilal, kalau umur 20-an itu make sense nggak sih start buat dana pensiun? Ya it's very make sense kalau kalian ada alokasinya dimulai dari sekarang tuh sangat bagus gitu. Seperti kata Mas Tommy itu kan kayak nanam pohon ya. Benar. Kalau misalnya kita pensiun 40 tahun, 30 tahun lagi. Nanam sekarang kita masih punya waktu 30 tahun lagi. Semakin kamu delay, semakin kamu undur itu, kamu makin pendek loh. Sedangkan untuk pohon itu tumbuh optimal, itu kan perlu waktu lama gitu. Itu jadi semakin kamu menunda untuk menyiapkannya, ya berarti analoginya dana nanti yang siap untuk pensiun makin sedikit gitu. Benar. Gitu sih. Mas Tommy, Mbak Putu, ada 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Pertanyaan pertama dari Al-Husrah, ditanya, Kak, gimana caranya ya untuk aku yang pingin mulai karir di pasar modal? Adakah steps atau saran dari kalian? Boleh dari Mas Tommy dulu. Pasar modal, saya rasa mungkin Mbak Putu yang lebih pas ini sepertinya. Pasar modal, actually kalau di teman-teman pasar modal itu kan banyak ya, ada perusahaan sekuritas, aset manajemen, biasanya 2 itu yang utama. Sebenarnya jurusan kuliah nggak menentukan, so everybody can try buat masuk ke situ. Oh serius? Iya, banyak. Ada yang lulusan nggak keuangan juga banyak kok. Teknik mesin bisa? Bisa, sangat bisa gitu. Tapi yang pasti untuk di industri pasar modal memang kita butuh license atau sertifikasi. So selain pastiin mungkin lebih enak kalau misalnya kita punya passion juga di dunia pasar modal, di saham, obligasi, ekonomi, whatsoever. Kalian juga harus cari-cari info terkait license yang dibutuhkan untuk bekerja di perusahaan sekuritas ataupun aset manajemen. Misalnya contohnya, kalau di aset manajemen yang mengelola reksadana, itu tim investmentnya harus punya license wakil manajer investasi, gitu. Itu ada prosesnya tuh untuk bisa ikutan license itu. Atau kalau misalnya untuk teman-teman yang jualan pun, misalnya kayak aku di bagian sales, di bagian marketing, kita harus punya minimal itu license wakil penjual reksadana, agen penjual reksadana. Jadi
eh, saking karena industri pasar modal itu kan industri investasi itu kan kayak kita based on trust ya. Kita nggak ada barang yang kita jual physically bilang. Jadi yang nasabah atau investor percaya itu adalah informasi yang kita sampaikan. So to make sure adalah kita adalah orang yang capable di situ. Kita harus punya ilmunya dan kita harus punya license-nya. Gitu. Jadi mungkin saran aku adalah kalian cari-cari informasi tentang gimana dapetin license ini. Gitu. Itu akan mempermudah jalur kalian masuk ke perusahaan-perusahaan sekuritas maupun aset manajemen. Gitu sih. Itu. Berarti kalau Mas Tommy ini jalurnya berbeda hitungannya sejak Iya, awal. karena kalau saya sendiri kan jalurnya bank. Kalau spesifik ke saya itu kan sebenarnya wealth management. Jadi pengelolaan kekayaan. Sama dengan Mbak Putu sebenarnya di tim saya itu banyak spesialis yang mungkin mengadvise klien aset kelas ini nih masuk, kita kelola portfolionya dan lain-lain. Tapi latar belakang itu beda-beda nih. Mbak Putu sama Bilal. Ada yang satu itu adalah teknik pesawat aero. Dari TB gitu kan. Ada juga yang ilmu komunikasi gitu kan. Ada satu lagi dari matematik gitu kan. Ada satu lagi bisnis mungkin masih berhubungan. Tapi ada teknik, ada komunikasi dan lain-lain. Tapi memang ya itu betul dengan yang Mbak Putu bilang, karena ini kita adalah bisnis trust gitu kan. Kita tuh memerlukan sebenarnya orang yang bisa berkomunikasi yang baik gitu kan, bisa menjelaskan produk dan portfolio yang baik dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau masalah jalur masuknya tentunya kalau misalnya kami di Bank Mandiri kan kita banyak entry ya. Baik itu dari staff, kita juga ada ODP gitu kan, Officer Development Program gitu kan. Nanti akan diarahkan sesuai dengan kebutuhan ataupun kan nanti minat dari staff atau calon staff tersebut sih gitu. Tapi ya background apa aja asal lulus dari sisi kita kan tesnya ada banyak ya, ada psikometrik dan lain-lain gitu kan, itu bisa berkarir di sisi financial market seperti kita sih. Itu bilang. Alright. Dan punya license itu jadi value added ya. Oh iya, betul. Ketika misalnya punya license di compare sama another applicant yang nggak punya, pasti kita punya value walaupun added. S2 MBA. Iya. Oh gitu. Karena nggak mudah loh, license itu nggak mudah buat dapetinnya, gitu. It takes time buat kamu invest juga, belajar, terus ujian, gitu. Kita ke pertanyaan kedua dari Muhammad Zaki. Dia nanya, halo Mas, izin bertanya. Sisa uang aku di tabungan itu sekitar 10 juta. Menurut Mas, adakah sarannya untuk aku terjun di investasi apa? Atau teman-temanku pada menyarankan aku mending main kripto? Apakah itu masuk akal? Mas Tommy mungkin dulu. Oke. Jadi sebenarnya itu kan mungkin nggak bisa dijadiin guideline ya. Ini terlalu terbuka deh. Mungkin biar kita bisa paham jawabannya gitu. Tapi kembali lagi yang kita coba diskusikan. Apakah arus kasnya itu sudah positif? Kan? Kita taruhlah kita berasumsi sudah positif, utangnya juga terjaga, rasionya dengan baik dan lain-lain. Saya punya 10 juta gitu kan. Nah, investasinya apa? Mungkin kalau misalnya diarahkan oleh temannya itu untuk kripto, apakah tadi dengan siapa tadi namanya? Dengan Mas Zaki, apakah paham kripto itu apa? Gitu kan. Kripto kan macam-macam. Betul. Ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Dogecoin, ada macam-macam. Mengerti nggak sebenarnya produknya gitu kan? Karena kembali tadi yang sempat diinfokan oleh Mbak Putu gitu kan. Kita harus pahami dulu produknya. Paham nggak gitu kan? Kalau misalnya nggak paham, jangan coba kripto dulu. Coba cari yang paham dulu gitu kan. Apakah mungkin dari obligasi pemerintah yang fix saja tiap bulan dapat tanggal 15, tanggal 15 dapat, kita bisa mulai dari situ gitu kan. Jadi apakah itu tepat atau tidak untuk berinvestasi kripto? Kembali lagi ke investor ya gitu kan. Paham nggak? Kalau paham, tahu resikonya, mau istilahnya kan kalau investasi kan HK ya, hajar kanan gitu kan. Hajar maksudnya beli ya, hajar kanan gitu kan. Ya silakan aja kalau misalnya asal mungkin udah punya dana darurat yang cukup dan udah paham resikonya, udah tahu nih produknya apa, tipe koinnya apa, ya bisa-bisa aja. Cuman kembali lagi, apakah wise nggak untuk hajar kanan kalau misalnya benar cuma 10 juta gitu kan. Gitu. Pertanyaan ketiga dari Putri Anggi. Adakah satu terminologi finansial yang harusnya aku pahami mulai dari sekarang?
dari Mbak Putu deh. Satu terminologi yang harusnya anak 20 itu paham gitu ya. Oke. Boleh 2 nggak? Nah ini dia. Bonus. Berarti bonus ke Putri ini. Buat Mbak Putri, buat Putri bonus deh ya. Satu yang harus kalian pelajari lebih deep itu adalah soal istilah, menurut aku yang penting nih, high risk high return gitu. Jadi ketika kalian mengharapkan suatu investasi itu menghasilkan return yang tinggi, kalian harus siap menghadapi potensi resikonya juga. Karena tuh korelasinya positif, high risk high return. Jadi kalau ada yang nawarin high risk high return, berarti ada yang nawarin low risk high return. Low risk high return ya, kayak itu, tadi bodong itu ya. Iya, itu nggak ada gitu. Secara teori nggak ada, secara praktek juga nggak ada gitu. Jadi kalian harus pahami itu, karena nggak banyak yang dia tahu ada terminologi itu, tapi nggak pas dihadapin dengan tawaran, tenang aja pasti 2 bulan dapat 20% gitu. Iya. Itu udah lupa itu terminologi itu. Padahal itu kan terminologi itu muncul dari studi-studi yang udah ada kan di dunia terkait portfolio management gitu. High risk high return. Yang kedua adalah klise sih, tapi diversifikasi itu penting. Okay. Jadi mungkin tadi Bilal udah sempat mention kan, don't put your eggs in one basket gitu. Yeah. So it's a very aku sih kayak bilang itu hal yang penting untuk diterapkan pada saat kita berinvestasi. Gitu. Jangan sampai kalian all in di satu investment, apalagi gak ngerti gitu ya investasinya gitu. Yeah. Jadi jangan lupa punya pos-pos oke, ini yang resikonya rendah, medium, agresif gitu. Itu kesempatan kalian juga belajar. Apalagi kalau baru mulai umur 20-an. I mean like investasi itu kan maraton ya Bilal. Gitu. Kalau pas kita lari maraton, gue gak pernah sih ya lari maraton ya. Tapi 10 kilo aja kayaknya di kilometer keempat tuh kayak nafas udah habis. So jalan dulu, habis itu lari lagi. Jadi investment juga kayak gitu. Ya, kadang-kadang jalan dulu kan. Gak apa-apa jalan dulu. Terus kadang-kadang lo ada yang salah, oh berarti ini gak cocok, ya udah, berarti gue rubah lagi nih strateginya, gitu. So it's a process, gitu. As long as lu bakal mencapai garis finish, misalnya target finansialnya berapa gitu. Yes. Oke, Mas Tobi ada nambahin? Kalau saya mungkin satu ya, yaitu dasar mungkin dari financial planning itu budget. Itu kan istilah keuangan juga ya, budget ya. Yep. Budget itu kan artinya kita tahu nih pos-pos yang kita mau mau kita taruh gitu kan, pos untuk investasi jangka panjang, jangka pendek, atau pos untuk bahkan sesimpel misalnya pos untuk untuk sehari-hari gitu kan. Kita kan tahu kalau kita kan sekarang kadang suka lengah juga ya kan, sekarang kita transaksi finansial kan cukup mudah ya, QR itu gampang, terus habis itu kita check out dari e-commerce itu kan gampang gitu. Kadang-kadang kan kita suka terlena gitu kan, langsung check out aja, langsung QR aja gitu kan. Nah itu budget itu salah satu yang basicnya sih sebenarnya, set budget untuk misalnya sehari-hari, untuk misalnya kalau misalnya mungkin kita anak sekolah itu berapa gitu kan, distrik berapa, karena nanti kalau misalnya kita udah set budget dan kita udah terbiasa habitnya ya kan, itu lama-lama kita apal sendiri gitu kan. Orang saya aja, kadang saya itu juga tahu kok, kadang-kadang tiba-tiba kok bulan ini listriknya agak over budget ya, karena saya apal. Saya tahu, saya udah set ya, mau dikeluarin gitu kan. Gitu. Oke, listrik mungkin terlalu obvious lah ya gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak yang sehari-hari, misalnya buat sarapan dan lain-lain itu kadang saya juga tahu karena saya hafal budget bulanan seperti itu gitu. Jadi budget istilah financial yang sesuatu yang standar ya, budget ya, untuk kita bikin budget, tapi itu penting untuk diterapkan dan dipahami dengan baik sih untuk bisa membuat budget. Itu kayak easy being said tapi dilakukannya susah ya Mas. Betul. Biasanya pakai apa tuh? Pakai ledger tadi nggak? Pancing lagi biar kelihatan pintar. Oke, dari aku. Biasanya aku bakal menembak ini ke siapapun ya. Mungkin dari Mbak Putu dulu, baru Mas Tommy. The worst advice tentang keuangan yang pernah kalian dengar. Worst advice. The worst advice. Saat ya. The worst, ini sebenarnya nggak jokes, tapi it happens between women kalau misalnya lagi ngomongin e-commerce. Oke.
pay letterin aja Put, gampang, bebas ongkir. That's aku pikir itu bercanda ya, tapi ternyata setelah aku alami kok ini banyak ya teman-teman yang pas belanja pakai pay letter karena kemudahan transaksi. Dan itu membuat akhirnya kejebak. Gitu, kejebak. Bukan karena mereka nggak punya duit buat bayar pay letter ya, tapi lupa ya punya pay letter. Akhirnya kayak yang tadi cuma belanja 500.000 jadi 800.000 karena dia lupa bayar gitu. So dari hal-hal kecil seperti itu, jadi aku ngebiasain ya udah kalau aku belanja emang aku pakai duit ya udah virtual account, karena aku pakai duit yang ada di di account aku sendiri, nggak pakai hal-hal yang walaupun mempermudah kayak pay letter gitu, aku nggak pakai gitu. Mungkin itu bukan advice, tapi ini kepikiran karena terjadi di lingkungan itu. Sometimes cewek-cewek itu kan pengennya tinggal klik-klik selesai gitu kan, dan pay letter itu kan memfasilitasi itu. So ya itu menurut aku jadi worst advice, walaupun lucu-lucuan, cuma kayak tiba-tiba kayak gila ya nih ternyata banyak temen gue yang kayak gini gitu. Sesuatu yang mudah bisa jadi ada resiko di baliknya. Betul. Ya. Kalau Mas Tommy? Kalau worst advice jujur agak banyak ya, ada beberapa ya. Udah kita lempar ya semua. Cuman mungkin ada satu yang sepertinya itu agak common ya, atau agak umum kalau yang saya suka dengar gitu kan, especially mungkin dari teman-teman saya, atau bisa saya kasih financial planning ke universitas dan lain-lain gitu kan, atau staff baru gitu kan. Pendapatan saya masih segini, nggak usah pikir investasi deh gitu kan. Nanti aja gitu kan, investasi nanti aja kalau gajinya udah tinggi. Udah gitu settle gitu ya. Memang itu kelihatannya nggak worst advice. Tapi sebenarnya menurut saya itu agak memberikan persediaan buruk gitu kan. Karena untuk investasi itu kan kita nge-build habit gitu kan. Dari kita nggak ada, dari kecil kita build habit, disiplin. Nanti pas duitnya ada, kita tuh terbangun habitnya sebenarnya, dan kita udah siap. Kadang tuh kalau yang saya suka lihat especially mungkin staff dari klien dan lain-lain, karena itu dia telat investasi, pas gajinya naik, pengeluarannya juga naik. Ujung-ujungnya pengeluaran naik, gajinya naik terus, pengeluaran naik terus, ya dia nggak investasi, akhirnya nggak mulai-mulai gitu kan. Jadi walaupun memang kelihatannya bukan worst ya, tapi itu yang paling saya sering lihat umum gitu kan. Jadi karena lifestyle inflation, ya pas gajinya naik, padahal kan pas awal dibilang kan, iya nanti investasi kalau nanti aja lah, nggak usah mikirin, nanti aja pas gajinya naik. Tapi pas gajinya naik, karena dia nggak terbiasa disiplin pas awal-awal untuk menyisihkan, lifestyle inflation yang nggak terkendali, ya nggak mulai juga sampai kapanpun itu gitu. Jadi walaupun bukan worst, tapi salah satu yang paling common sih kalau menurut saya sih, kalau saya sempat diskusi. Tadi katanya banyak, apa karena lagi? Itu kayak banyak ya. Banyak. Tapi kalau misalnya dari aku juga kayak kita jadi lebih ngomong kayak emang habitnya yang harus habitnya yang harus dibentuk kalau soal investment gitu. It's not easy, tapi mau nggak mau yang harus habit untuk mulai dari sekarang konsisten, habit untuk nggak memakai fasilitas yang memudahkan lo untuk konsumtif, kayak ya. Jadi semua tuh kayak ujungnya habit untuk invest, habit untuk memulai yang consistently disiplin invest. Itu menarik ya, karena habit ketika kita belum punya uang, ketika sudah punya uang sebenarnya kita posisinya sama aja. Kalau kita punya habit yang dari dulu emang seperti itu gitu. Betul. Jadi orang kirain, wah andai aku punya 100 juta baru aku lakuin ini. Padahal ketika udah punya 100 juta, ntar ada fear of losing-nya gitu. Malah nggak investasi, aku takut uang aku habis gitu ya. Dan sebenarnya itu even kalau nggak ada uang, bisa mulai dari sekarang. Dan setahu aku juga misalnya kayak di Termegah juga orang bisa sambil belajar dulu, mempelajari apa yang bisa mereka tahu tentang aset ini, bank ini, supaya mereka juga lebih teredukasi gitu ya. Serendah 10.000 di Livin, produk Termegah. Kita mulai dari awal, yang penting kita pertama mungkin investasi finansialnya dikit Bilal, tapi investasi mental, mindsetnya itu kan sebenarnya yang penting. Makanya kadang-kadang kita suka lihat beberapa mungkin konglomerat atau orang-orang yang memang sukses, habitnya kan sama gitu kan. Misalnya Warren Buffett dia suka makannya McD, rumahnya udah 60 tahun di situ. Mungkin beberapa, kadang waktu itu sempat viral ya, ada salah satu konglomerat yang hobinya makan somai di satu stall gitu kan. Karena itu habit dari dia. Dia tahu dia value-nya tuh apa gitu kan. Dia merasa memang itu value-nya seperti itu gitu kan. Tapi habit itu yang sebenarnya ya
dia memang banyak uang, ya karena dia udah build habit dengan kerja keras, disiplinnya dia, tahu ilmunya ya dari dari muda gitu kan. Jadi memang bukan worst financial advice tapi salah satu yang paling common sih. Setuju. Dulu aku juga punya mindset bahwa mungkin ketika gaji aku 1 digit, nggak invest dulu, tunggu 2 digit. Pas 2 digit malah harus cover lain gitu. Pas 3 digit ada lagi tanggung jawab lain gitu. Betul. Sehingga emang habit itu harus dibangun dari sekarang dan kalau nggak mulai-mulai. Ya. Just start somehow and start discipline gitu aja. Kecil-kecil aja dulu. Begitu. Sometimes juga kalau yang umur 20-an kan dibilang tujuan investasinya apa? Ya nggak tahu sih, mau ngumpulin duit aja mungkin. Ya nggak apa-apa, pilih aja. Just make the habit aja dulu buat invest gitu. Kan angkatan sekarang kayaknya juga lebih blessed with all kind of information yang ada di internet ya, di luaran sana, social media gitu. Dulu kita tuh kalau mau beli reksadana harus ke customer service loh. Ngantri. Itu benar. Sekarang udah tinggal klik-klik believin, udah bisa. Itu menarik. Tadi mungkin karena ada kemudahan akses untuk beli sesuatu, itu kita malah ke-trigger untuk beli terus. Tapi kalau ada sisi yang positif itu mudah menurut aku ya kapan lagi kapan lagi manfaatkan momen itu gitu. Betul. Thank you Mbak Putu, thank you Mas Tommy sudah sharing banyak hari ini. Aku juga belajar banyak banget. Terima kasih teman-teman. Kalau kalian mau lebih detail diskusi tentang keuangan belajar dan lain-lain, kalian bisa juga langsung ke Instagramnya Trimegah dan Live in Bank Mandiri. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih.